Siapa sih yang gak pengen hidup enak dan kaya raya tanpa perlu kerja keras? Tapi mungkin gak sih? Gue pengen berbagi cerita sama kalian. Gimana gue bisa mendapatkan apa yang gue punya sekarang tanpa kerja keras? Sebelumnya kenalin dulu. Nama gue Chris. Gue tinggal di daerah kumuh sama mama gue di Jakarta. Kita berdua hidup pas-pasan setelah mama menceraikan papa beberapa tahun yang lalu. Alasannya karena mama tahu kalau papa kerjanya jadi gigolo. Sekarang mama cuma buka warung makan kecil di depan rumah. Di sekolah, gue termasuk anak populer. Gak jarang cewek yang coba ngedeketin gue. Tapi sayangnya, gue udah punya pacar. Namanya Cindy. Tiap pulang sekolah, biasanya Cindy main ke rumah gue. Kadang kita nonton bokep bareng. Setelah itu, lo tahu sendiri lah kita ngapain. Pernah juga mama gue mergokin kita lagi gituan. Gue malu banget sih. Tapi anehnya ya, mama gue sama sekali gak marah sama gue. Malahan, dia nasehatin gue buat pakai kondom. Mama yang aneh. Nah, yang jadi masalah, ada kakak kelas yang suka juga sama Cindy. Namanya Jordan. Anak orang kaya, gayanya tengil dan sombong gitu. Walaupun Cindy gak pernah ngerespon, dia tetap aja tuh coba ngedeketin Cindy. Padahal dia tahu gue udah pacaran sama Cindy. Jordan sangat benci sama gue. Gak jarang Jordan ngisengin gue. Sampai di suatu hari, kelakuan dia bener-bener kelewatan. Dia mau ngejebak gue. Dia meletakkan narkoba di loker baju gue. Dan ngelapor ke dosen kalau gue bawa narkoba ke kampus. Untung aja teman baik gue Andi ngelihat barang itu dan ngasih tahu gue. Sebelum dosen datang, gue berhasil sembunyiin narkoba itu di dalam celana gue. Jelas saja Jordan kelihatan kesel banget. Karena rencananya jadi gagal. Nggak sampai di situ aja, dia juga mukulin Andi karena dia nggak terima. Saat gue berusaha nolongin Andi, dia minta gue buat balikin narkoba milik dia. Jelas aja gue nolak, walaupun dia mau bayar gue. Kami pun akhirnya adu mulut, sampai akhirnya dia keterlaluan banget. Dia ngatain Cindy cewek murahan. Kami pun bertengkar hebat sampai pukul-pukulan, dan akhirnya dosen kami datang dan misahin kami. Di saat itu, Jordan ngancam gue. Dia nyuruh gue bilang ke dosen kalau gue mukul dia duluan. Kalau enggak, dia akan bilang ke dosen kalau gue bawa narkoba. Karena gak ada pilihan lain, gue pun ngikutin keinginan Jordan. Karena kejadian itu, gue dikeluarkan dari sekolah. Gue benar-benar bingung mau bilang apa ke mama. Gue pulang bareng Andi di hari itu. Di perjalanan tiba-tiba hujan. Di tengah hujan, kita ngeliat seorang cewek yang lagi ganti ban. Tanpa mikir panjang, langsung aja gue tolongin tuh cewek. Dia cantik banget sumpah. Udah gitu bajunya nembus lagi ke dalamannya. Karena kena air hujan. Bikin gagal fokus anjir. Setelah selesai gue tolong, dia nawarin uang ke gue. Tapi gue tolak. Sebagai gantinya, gue minta kartu nama dia. Gue cek namanya, Friska. Ternyata dia seorang produser film. Setelah berpikir panjang, mau gak mau akhirnya gue kasih tahu ke mama gue kalau gue dikeluarin dari sekolah. Tentu aja dia kaget banget dan benar-benar gak nyangka. Berita ini membuat penyakit stroke mama gue kambuh, yang mengakibatkan dia dirawat di rumah sakit sampai berbulan-bulan. Dan mama pun gak bisa kerja selama dia sakit. Yang membuat gue tambah bingung, gue gak punya uang buat biaya berobat mama. Dan sebentar lagi, gue harus bayar kontrakan rumah. Apes banget deh gue. Mama gue ngasih tahu gue buat minjem duit ke sepupunya Jenny. Selain punya bar, dia juga terkenal sebagai mucikari yang sukses. Dia satu-satunya orang yang selalu bantu kami kalau lagi susah. Tiap kali gue datang untuk pinjam uang, dia selalu meminjamkannya. Tapi, tiap kali gue datang ke sana, dia juga nawarin gue buat jadi gigolonya dia. Secara gue emang ganteng. Dan beberapa klien dia tertarik dengan gue. Sebelumnya gue emang selalu nolak tawaran dia dengan alasan gue masih kuliah. Tapi kali ini gue bilang ke dia, gue mau kerja apa aja, tapi bukan jadi gigolo. Akhirnya gue kerja sebagai cleaning service di sana. Beberapa hari gue kerja di sana, banyak banget klien yang coba menggoda gue. Awalnya gue nolak, tapi tante gue nawarin gue 10 juta buat sekali main. Gila, gue bener-bener bingung anjir. Dan dia ngendalin gue ke Ibu Maria. Kelihatan umurnya emang lumayan tua, tapi dibanding klien lain yang ada di sana, dia paling cantik. Di sisi lain, gue benar-benar perlu uang buat berobat mama gue. Gaji gue sebagai cleaning service gak mungkin cukup buat bayar biaya rumah sakit. Tapi gue juga gak mau kerja kotor kayak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, gue kayaknya gak punya pilihan lain. Akhirnya gue tergoda. Maklumlah, gue juga manusia biasa cuy. Gak kayak lo yang suci dan tanpa dosa.
Gue dibawa ke sebuah ruangan sama Ibu Maria. Gue kira di sana nggak ada siapa-siapa. Ternyata di sana banyak teman-temannya. Lu bayangin aja, gue berhubungan sama Ibu Maria dilihatin sama temen-temennya. Awalnya sih gue nggak mau, tapi karena nafsu lihat Ibu Maria, ya gue gas aja. Tapi nggak sampai 5 menit, gue udah nggak tahan dan akhirnya keluar. Kali ini gue bener-bener malu anjir. Ibu Maria kelihatan nggak puas sama gue, apalagi dia udah bayar mahal ke gue. Setelah gue keluar dari ruangan Ibu Maria, ada seorang gigolo senior yang nasehatin gue gimana caranya memuaskan wanita. Namanya Tony, dan dia juga nawarin klien baru ke gue. Tanpa pikir panjang, gue terima tawaran dia. Apalagi dia bilang kalau kliennya cantik dan berduit. Besoknya saat ketemu klien, gue kaget anjir. Orangnya gendut, udah gitu makanya banyak banget. Gue ngerasa ketipu. Tapi gue coba tetap ngelayanin dia dengan baik. Lagian gue dibayar ini kan. Enggak disangka-sangka, ternyata Tony ngikutin gue dan ngerekam kegiatan gue dengan klien baru gue. Parahnya, dia nyebarin video gue ke teman-teman sekolah gue. Jordan dan Cindy juga ngeliat videonya. Tentu aja Cindy langsung mutusin gue. Gue yakin banget, Tony ngelakuin ini karena dia kesel sama gue. Karena gue udah ngambil klien dia, Ibu Maria. Gue bener-bener ngerasa depresi. Gue mulai mikir, kenapa hidup gue gini banget ya? Kuliah gak bener. Mau jadi gigolo juga ternyata gak gampang. Gak bisa cuma modal tampang doang. Setelah lama berpikir, gue punya ide buat nemuin papa gue. Secara dia pernah jadi gigolo profesional selama 30 tahun. Mungkin gue bisa belajar banyak dari papa. Dia pernah cerita, dulu anehnya ditendang sama preman. Soalnya dia gak bisa bayar utang karena judi. Jadinya rusak deh tuh. Dan gak bisa melanjutkan karir gigolonya lagi. Dan sekarang dia cuma bisa jadi pengamen jalanan. Kasian emang. Waktu gue nemuin papa, dia cerita ke gue betapa hebatnya dia dulu waktu jadi gigolo. Gak ada wanita yang gak puas sama dia. Selama beberapa hari, gue banyak belajar ilmu sama papa gue. Dan gue sadar, semua kerjaan itu perlu kerja keras, termasuk jadi gigolo. Setelah gue siap, gue balik kerja sama tante gue. Sehari, gue bisa ngelayanin 3-4 wanita. Dan semua wanita puas sama gue. Saat ketemu Ibu Maria, gue minta dia buat ngasih 1 kali kesempatan buat ngelayanin dia. Gue bilang, kalau dia gak puas, dia gak usah bayar. Kami pun bercinta untuk kedua kalinya. Dan kali ini, dia ngerasa sangat puas sama gue. Tentu aja, Tony sekarang jadi iri banget sama gue. Sering gue diminta datang ke rumahnya Ibu Maria dan nemenin dia sampai berhari-hari. Dia bilang ke gue, suaminya jarang di rumah. Dia sering cerita ke gue, kalau suaminya seorang politikus kaya dan punya kekuasaan. Namanya Pak Taslim. Tapi suaminya gak pernah bisa memuasin dia dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia juga bilang dia suka banget sama gue dan minta gue buat jadi simpanan tetap dia. Beberapa bulan berlalu, gue mulai jenuh sama kerjaan gue. Kebetulan ada teman yang ngajakin gue buat ikut casting. Gue tertarik. Sampai di tempat casting, gue kaget. Ternyata produsernya Friska. Cewek waktu itu pernah gue tolongin di jalan. Dan gue diterima sama dia buat jadi pemain utama di filmnya dia. Bukan karena sebelumnya kita udah kenal. Tapi emang dia ngerasa kalau gue cocok buat memerankan tokoh utama sebagai gigolo dalam film barunya dia. Ya iyalah. Mungkin karena sering ketemu dan ngerasa nyaman, gue jadian sama Friska. Suatu ketika, gue diajak main ke rumahnya buat makan malam bersama dan ngenalin gue sama keluarganya. Nah, di situ gue sumpah kaget banget anjir. Ternyata dia anaknya Ibu Maria, klien gue. Gue dan Ibu Maria pura-pura gak kenal. Beberapa hari setelah pertemuan itu, gue dipanggil lagi sama Ibu Maria ke rumahnya. Di sana dia bilang ke gue buat mutusin Friska. Dia gak mau gue pacaran sama anaknya sendiri. Dia bilang kalau dia sayang sama gue. Malahan, dia ngajak gue kabur dan hidup berdua sama dia. Jelas saja gue nolak. Gue bilang ke dia, kalau gue sayang sama Friska. Dan gue mau berhenti dari kerjaan gue jadi gigolo dan fokus di dunia film. Ibu Maria sangat kecewa dan marah ke gue. Dia bakal ngancem buat nyebarin video kita saat kita berhubungan ke internet. Tapi gue tetap menolak permintaan dia. Ternyata Ibu Maria gak main-main. Beberapa hari setelah kejadian itu, dia menyebarkan video mesum kita di internet. Gue datang ke rumah Friska dan minta maaf. Gue jelasin ke dia
Itu adalah masa lalu gue, dan sekarang gue udah berhenti jadi gigolo. Gue kira dia bakal mutusin gue, tapi dia justru memaafkan gue dan memberikan gue motivasi. Apesnya, suami Ibu Maria juga menonton video gue di internet. Dia memerintahkan anak buahnya buat nyulik gue, Ibu Maria, dan tante gue Jenny yang kenalin gue sama Ibu Maria. Di rumahnya kita bertiga di sidang. Pertama dia membunuh tante gue, dan selanjutnya dia mengancam untuk membunuh kita berdua. Sebelum membunuh istrinya sendiri, tanpa perasaan dia memerintahkan pengawalnya untuk memperkosa istrinya sendiri dan membawanya ke sebuah kamar. Tapi saat di kamar, Ibu Maria berhasil melawan dan membunuh pengawal itu. Ketika Pak Taslim akan membunuh gue juga, Friska datang buat nyelamatin gue dan memohon ke papanya untuk maafin gue. Jelas saja papanya gak mau. Saat mereka bertengkar, Ibu Maria keluar dari dalam kamar dan menodongkan pistol ke suaminya. Karena merasa terancam, dia pun menembak suaminya sendiri. Tentu aja Friska gak terima, dan terjadilah pertengkaran yang hebat, sampai-sampai Ibu Maria akan menusuk Friska. Tapi sebelum itu semua terjadi, gue ambil pistol yang terjatuh di lantai dan menembakkannya ke Ibu Maria. Walaupun Friska mengalami luka yang parah, tapi dia berhasil selamat. Kini gue dan Friska hidup bahagia dan kaya raya, karena semua warisan papanya jatuh ke dia. Gue gak perlu lagi kerja buat bantuin kedua orang tua gue. Mungkin lo berpikir, enak banget ya hidup gue, kerja gak bener, malah endingnya dapet pacar cantik. Udah gitu warisannya banyak. Ya gitulah, hidup ini emang gak adil. Kadang lu udah kerja keras, tapi gak kaya-kaya. Daripada lu terus-terusan iri dengan orang lain, gue saranin buat lu mulai terbiasa dengan hidup yang gak adil ini.